setelah zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi sampaikan adalah khalifah-khalifah penerusku atau ulil amri minkum atau amir ya, atau juga disebut ulama pewarisku. Berarti sudah tidak ada nabi sebutannya, tapi apa? Al ulama waris. Sedangkan Rasulullah sudah nggak ada sebutan Rasulullah, tetapi disebut di Al-Kahfi 17 sebagai guru pembimbing rohani. Yang orangnya adalah seorang wali, disebut waliyam mursida, dan guru rohani disebut mursyid. Maka tidak ada sebutan Nabi, Nabi Muhammad, tidak ada sebutan Rasul ataupun Rasulullah, tetapi berubah menjadi al-ulama warasatul anbiya, yang diwarisi ya. Jadi tetap ada Rasulullah, tapi tidak disebut Rasulullah. Karena nurnya Allah tetap ada, nggak mungkin padam. Tapi bukan lagi disebut Rasulullah, tapi disebut mursyid, sebagaimana surat Al-Kahfi 17. Dan yang mengenalkan istilah mursyid pun adalah Allah lewat lisan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itulah ya gambaran metodologi agama di akhir zaman ya. Kalau kita mencari Rasulullah, sebutan Rasulullah tidak ada, Nabi tidak ada, Rasul tidak ada. Tapi yang kita dapatkan di akhir zaman adalah pewaris ilmu Rasulullah atau pewaris channel ruhaniyah, yang dari estafet, yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, yang sampailah kepada guru agung rohaniyah Rasulullah Muhammad. Itu disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu seorang tokoh besar ya. Bergurulah engkau yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, bersambung ya sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad. Maka di zaman ini, yang zaman setelah zaman Nabi Muhammad atau sebut akhir zaman, carilah guru waliyah mursidah yang waris, yang estafetnya lurus, yang beliau adalah disebut ulama waris ya. Bedakan antara waris dan amanah. Kalau waris isinya sama ya. Di dalam Quran disebutkan bahwasanya zaman Nabi Muhammad disebut zaman pertengahan. Karena kau akan belajar dari kejadian masalah dan juga membawa peringatan akan kabar yang akan datang. Nah, setelah zaman pertengahan, setelah lewat, setelah zaman Nabi Muhammad, kita telah ada di akhir zaman. Demikian juga disampaikan di dalam Quran ya, ada bedakan dengan sebutan zaman pertengahan, dan juga kita sangat familiar juga dengan istilah akhir zaman, yaitu zaman setelah wafat berlindungnya junjungan Rasulullah Muhammad. Maka tidak ada sebutan Nabi, Rasul atau Rasulullah, dan juga metodologi agama yang awalnya dulu belum terbuka ya secara terang-terangan, karena terbungkus dengan wujud zahir yang sama, yaitu wujudnya syariat, wujudnya tarekat, hakikat, dan ma'rifat adalah wujud yang nyata adalah zahir Nabi Muhammad. Atau di dalam surat Toha, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Sementara yang ngomong itu adalah zahir Nabi Muhammad, padahal di bunyinya itu yang ngomong adalah Allah sendiri, tetapi lewat wujud tajalli seorang manusia, yaitu zahir Nabi Muhammad. Walaupun di surat Toha 14 itu menerangkan tentang kisah Nabi Musa, Muhammad tidak menerangkan siapa dirinya, tetapi Allah menerangkan siapa Nabi Muhammad lewat kisah tentang Nabi Musa. Saya ulangi, surat Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku, atau aqimis sholat li zikri, yang kita sering dengar ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Inilah tarekat ya, inilah metodologi, inilah cara agar kita bisa tersambung akan Allah lewat wasilahnya, lewat channelnya, lewat frekuensi dan gelombangnya, lewat teknologi. Yang dengan itu kita ketemu surat Al-Maidah 35
carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Dan berjuanglah di jalan itu, maka janji Allah, kemenangan yang nyatalah untukmu. Kita berhubungan dengan Allah lewat teknologi, yaitu kita hubungi lewat channelnya. Yang kita hubungi lewat pembawa channelnya. Bisa dilihat di iftitah salat, ini wajah tu wajhiyah. Kita diajari menyembah Allah, tapi lewat berhubungan dulu dengan menghadap kepada wajahnya. Wajah yang menciptakan